Kita boleh tepuk tangan yang dahsyat, luar biasa buat Allah kita. Mari satu hati kita berdoa, kita bersyukur. Kami percaya Tuhan, kalau di sore hari ini kami boleh ikut dalam ibadah live streaming Boanerges dan Tiberias Tuhan Yesus. Kami percaya kami bukan kebetulan, tapi kami yang gabung, kami percaya setiap kami yang ikut ibadah telah dipilih Tuhan untuk menerima berkat-Mu, untuk menerima semangat yang baru, untuk menerima kekuatan yang baru, bahkan untuk disembuhkan, untuk menerima kuasa yaitu tubuh dan darah Tuhan. Untuk kami diurapi dengan minyak urapan, agar di akhir zaman ini dinyatakan janji-Mu digenapi. Apa yang Tuhan katakan di Wahyu 6 ayat 6 digenapi di hidup kami. Digenapi di hidup setiap kami yang gabung di live streaming ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang ada minyak anggur, kami tidak dikalahkan dosa, kami tidak dikalahkan penyakit, kami tidak dikalahkan kegagalan. Hidup kami berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus, di sore hari ini kami rindu Engkau berkata-kata buat kami. Sampaikan kehendak-Mu bagi setiap kami. Pakai hamba-Mu, tutup bungkus oleh darah-Mu Tuhan. Roh Kudus, ambil alih setiap perkataannya. Agar apa yang disampaikan bukan hikmat manusia, bukan pengertian manusia. Agar apa yang disampaikan adalah kebenaran dan firman-Mu saja Tuhan. Kami percaya, kami bersyukur, setiap kami boleh diberkati. Segala kuasa yang coba ganggu, apapun bentuknya itu kami halau, kami tolak, kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Ibadah live streaming Boanerges pada sore hari ini ditutup bungkus oleh darah Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami bangga kami punya Yesus yang terus mengasihi setiap kami. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Shalom, shalom Boanerges, dimanapun kita berada, shalom sekali lagi, shalom jemaat Tiberias. Saya percaya menyaksikan bukan hanya Boanerges, tapi juga jemaat Tiberias boleh menyaksikan, bukan hanya anak-anak muda, tapi semua yang berjiwa muda, saya percaya, bukan menyaksikan, tapi gabung ibadah, amin. Dan saya percaya ketika kita gabung ibadah, di dalam ibadah live streaming ini Tuhan tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu, amin. Kuasanya pasti dicurahkan, berkatnya pasti dicurahkan. Setiap kita yang telah dipilih untuk sama-sama ibadah, menerima yang terbaik dari Tuhan, amin. Kita boleh tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Ayo dong, yang di rumah juga dong, tepuk tangan dong, ayo tepuk tangan buat Tuhan Yesus, dimanapun kita berada. Puji nama Tuhan. Sore hari ini kita akan bahas firman Tuhan, namun sebelumnya di dalam kesempatan ini, saya harus mengucapkan dan dari hati saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala Sidang, Pak Pariaji dan Ibu Darniati Pariaji, yang saya percaya mimbar ini adalah mimbar yang dipercayakan Tuhan kepada Bapak dan Ibu Pariaji untuk melayani dan sudah dibuktikan banyak kuasa, banyak mujizat. Sore hari ini saya dipercayakan oleh Bapak dan Ibu Gembala untuk boleh bagikan firman Tuhan. Bagi saya ini bukan hal biasa, bagi saya ini hal yang besar. Jadi sekali lagi saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang telah mempercayakan untuk saya bagikan firman Tuhan. Dan saya sudah berdoa kepada Tuhan yang besar agar saya dimampukan untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada setiap kita, jemaat Tiberias, Boanerges, di bawah penggembalaan Bapak Pendeta Yesaya Pariaji. Puji Tuhan. Sekali lagi boleh tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Haleluya. Yuk langsung masuk firman Tuhan. Kita buka ayatnya ada di Mazmur 23, ayat 1 sampai 6. Mazmur 23, ayat yang pertama sampai ke 6. Dan sedikit ayatnya kita bisa baca sama-sama, saya mengundang dimanapun kita berada, baik anak muda, Boanerges maupun jemaat Gereja Tiberias, boleh sama-sama baca, amin. Boleh sama-sama ucapkan, buka di Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan ayat 1, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 2, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat 3, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman,
Aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ayat 5, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sama-sama katakan amin. Saya percaya Mazmur 23 dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, inti dari Mazmur 23 ada di ayat yang kelima. Kalau kita bisa peka, ayat ini bicara tentang minyak anggur. Di ayat 5 bagian A, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Bagian B-nya, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ini tentang minyak anggur, tapi saya akan fokus di bagian A. Oke, ini tema khotbah saya, boleh ditampilkan slide-nya. Judulnya adalah Makan dari Mejanya Tuhan. Judulnya apa? Makan dari Mejanya Tuhan. Saya tulis di sana versi firman Allah yang hidup. Engkau menyediakan meja perjamuan bagiku di hadapan musuh-musuhku. Saya sudah cek ayat 5 ini. Banyak literatur menulis di ayat 5 ini. Bagian A ini bicara tentang perjamuan kudus. Dan versi firman Allah yang hidup mengatakan, engkau menyediakan meja perjamuan di hadapan lawan-lawanku. Jadi Tuhan mengundang setiap kita pada sore hari ini untuk datang ke mejanya Tuhan. Apa maksudnya Pak? Mejanya Tuhan bicara tentang perjamuan kudus. Tuhan mengundang saudara dan saya untuk terima tubuhnya, terima darahnya. Amin. Karena Tuhan mau menggenapi setiap janjinya. Tuhan mengundang kita di mejanya Tuhan. Di mejanya Tuhan bicara tentang penyediaan, bicara tentang sesuatu yang Tuhan punya. Kalau bicara tentang meja makan, maka saya teringat meja makan, bicara tentang meja makan, keluarga biasanya kumpul di meja makan. Betul? Keluarga biasanya kumpul di meja makan. Dan di meja makan biasanya ada fellowship. Ayah dan ibu dan anak-anak bisa komunikasi di sana sambil makan, bahkan di meja makan biasanya timbul ide-ide. Kapan jalan-jalan? Pertanyaan-pertanyaan, gimana kuliah kamu, gimana sekolahmu? Di meja makan seringkali ada keputusan terbaik. Saya bicara dengan teman-teman saya yang di dunia kerja, di dunia bisnis, bahkan bilang pemimpin-pemimpin atau bos-bos biasanya kalau meeting penting juga di meja makan. Dan beberapa teman kasih tahu, karena kalau sambil makan itu bisa rileks, bisa tenang. Jadi bisa diambil keputusan yang terbaik. Kalau sore hari ini Tuhan mengundang kita datang ke mejanya Tuhan, dengar baik anak muda ataupun jemaat Tiberias, dengar baik. Kenapa Tuhan mengundang kita ke mejanya Tuhan perjamuan? Karena di mejanya Tuhan, Tuhan punya keputusan terbaik buat masa depanmu. Amin. Di mejanya Tuhan, Tuhan punya keputusan terbaik buat bisnismu. Di mejanya Tuhan, Tuhan punya keputusan terbaik buat kesehatanmu. Di mejanya Tuhan, ada setiap keputusan-keputusan yang terbaik buat setiap urusanmu. Yuk tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saya excited ketika saya teliti Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Apa saja yang kita dapatkan dari mejanya Tuhan? Kita butuh sedikit fokus karena saya akan banyak ayat saya baca dan saya percaya Tuhan pasti berkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kalau kita ketemu firman Tuhan artinya ketemu Tuhan. Ketemu Tuhan pasti ketemu berkat Tuhan. Ayat 1 dikatakan apa di sana? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dari mejanya Tuhan, kita dapat berkata, kalau kita perjamuan kudus, kita terima tubuh Tuhan, terima darah Tuhan, kita dapat berkata, takkan kekurangan aku. Apa yang saudara terima hari ini, yaitu makan tubuh Tuhan, minum darah Tuhan. Apa yang saudara terima hari ini, makan tubuh Tuhan, minum darah Tuhan, sesungguhnya telah dinubuatkan di perjanjian lama. Dalam peristiwa ketika orang Israel dalam perbudakan di Mesir, mereka teriak kepada Tuhan minta tolong. Dan ketika mereka teriak minta tolong, Tuhan memberi janji kepada mereka.
Aku akan bawa kamu ke tempat yang lebih baik dari perbudakan ini. Ke tanah Kanaan. Tapi kan Firaun menahan mereka. Sehingga ada 10 tulah. Ketika tulah yang ke-10, anak sulung akan dibunuh atau mati semua. Ada perintah, sembelih anak domba. Keluaran 12. Gak usah dibuka. Saya percaya jemaat Tiberias ngerti ayat ini. Keluaran 12 ada perintah, sembelih anak domba. Darahnya bubuhkan di ambang pintu. Lalu dagingnya dibakar. Ada di Keluaran 12 ayat 1-11. Nanti baca di sana. Makan daging anak domba. Darahnya tercurah. Sejak saat itu, ada sesuatu yang dahsyat terjadi buat orang Israel secara fisik. Kita perlu sadari, kita Israel rohani. Oke, saya akan bagikan apa saja yang orang Israel fisik terima karena makan daging anak domba dan karena ada darah yang tercurah. Ini bicara perjamuan kudus hari ini. Orang Israel fisik hanya terima nubuatannya, bayangannya, gambarannya tentang perjamuan yang kita makan hari ini. Ada di Mazmur 105, ayatnya yang ke-36 dikatakan seperti ini. Oke, Mazmur 105 ayat 36. Dibunuhnya semua anak sulung di negeri mereka. Ini bicara tentang pembebasan orang Israel atau tulah anak sulung. Sehingga mati semua, dikatakan mula kegagahan Israel fisik. Ayat 37 dikatakan apa di sana? Dituntunnya mereka keluar membawa emas dan perak. Bukan hanya itu, di antara mereka suku-sukunya tidak ada yang tergelincir. Teks aslinya lebih menunjukkan di antara mereka yang keluar, 2 juta orang yang keluar. Anak kecil, anak muda, orang tua, manula, tidak ada yang sakit. Haleluya. Tidak ada yang sakit satupun. Jadi saya menulis di sana bahwa mereka tidak kekurangan dalam hal ekonomi, mereka tidak kekurangan dalam hal, apalagi di sana, kesehatan. Amin. Ayat 38-nya dikatakan orang Mesir bersuka cita ketika mereka keluar sebab orang Mesir itu ditimpa ketakutan terhadap mereka. Dengar baik. Tadinya mereka diperbudak, mereka takut sama orang Mesir. Tapi keadaan diputar balik sejak mereka makan daging anak domba. Dan ada darah anak domba yang tercurah. Ada wibawa ilahi. Anak-anak muda dengar baik. Engkau yang makan tubuh Tuhan, minum darah Tuhan, engkau tidak akan kekurangan wibawa ilahi. Amin. Ada wibawa ilahi. Ayat 39, dibentangkannya awan menjadi tudung. Ini peristiwa di padang gurun. Padang gurun kalau siang panasnya minta ampun. Kalau malam dinginnya minta ampun. Tapi siang ada tiang awan, malam ada tiang api. Ini bicara perlindungan. Kalau saudara makan dari mejanya Tuhan, dengar baik, kita tidak akan kekurangan perlindungan. Di masa COVID-19 ini, saya doa, saya minta sama Tuhan. Agar ayat ini, saya doa, Tuhan, saya minta ayat ini digenapi bagimu, bagiku, bagi keluargamu dan bagi keluargaku. Amin. Kita nggak kekurangan perlindungan. Next. Oke, lanjut. Ayat berapa? Ayat 40. Mereka meminta didatangkannya burung puyuh dan dengan roti dari langit dikenyangkannya mereka. Mereka makan daging, mereka makan roti. Dibukanya terpancarlah air lalu mengalir di padang-padang seperti sungai. Ini bicara makan minum. Saya simpulkan ini bicara makan minum. Anak-anak muda, bapak ibu yang di rumah, setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan ini, yang gabung di ibadah ini, saya hendak mengatakan perkataan iman ini bagimu dan buat keluarga saya juga. Di masa ini kita yang terima perjamuan kudus, makan pagi kita disediakan yang terbaik oleh Tuhan. Makan siang kita disediakan yang terbaik oleh Tuhan. Makan malam kita pasti ada yang terbaik dari Tuhan. Amin. Ayo dong kalau suka cita tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa. Kurang dahsyat itu. Ayo lebih dahsyat lagi. Amin. Oke, saya tepuk tangan deh buat Tuhan. Ada kuasa dalam tubuh darah Tuhan. Oke, next. Di sana dikatakan apa ayat 42? Sebab ia ingat akan firman-Nya yang kudus, akan Abraham hambanya. Karena makan dari mejanya Tuhan, ada daging anak domba yang dimakan, ada darah yang tercurah.
Mereka mengaktifkan janji Tuhan. Jemaat Tiberias dengar baik. Kita yang makan tubuh Tuhan, minum darah Tuhan. Kita sedang mengaktifkan apa yang Tuhan janjikan terjadi buat hidup kita. Buat keluarga kita. Terus lanjut. Oke. Next ayat 43. Dituntunnya umatnya dengan kegirangan, sukacita. Saya tulis di sana. Ayat 44. Diberikannya kepada mereka negeri-negeri, bangsa-bangsa sehingga mereka memiliki hasil jerih payah suku-suku bangsa. Saya tulis di sana tentang kesuksesan. Anak-anak muda jangan khawatir akan masa depanmu kalau engkau rajin perjamuan kudus. Kalau engkau rajin terima tubuh Tuhan, rajin terima darah Tuhan. Karena di gereja ini ada kesaksian anggota DPR RI periode ini yang paling muda namanya Hillary Lasut. Dia ketika SMA mau masuk kuliah, daftar beasiswa dari 6.000 orang, hanya satu yang dicari dan dia lolos. Bukan hanya itu saja. Fakultas di mana dia minta beasiswa, belum pernah kasih beasiswa full, fakultas hukum. Tapi saya percaya itu terjadi karena dia sering datang dalam kesaksiannya, saudara boleh lihat di YouTube juga ada kesaksian Hillary Lasut. Dia sering datang, minta tubuh Tuhan, minta darah Tuhan, minta didoakan. Singkat cerita dia dapat beasiswa. S2-nya di luar negeri, ya all free. Dalam kesaksiannya all free. Ada yang bayarin. Pulang dari luar negeri, datang ke Indonesia, ikut dalam pemilihan DPR RI, saingannya pasti banyak. Tapi ketika jemaat Tiberias makan tubuh Tuhan, minum darah Tuhan, Tuhan jamin kita tidak kekurangan akan kesuksesan. Dan dia terpilih jadi anggota DPR paling muda. Itu jemaat Tiberias. Amin. Jadi kita yang terima tubuh darah Tuhan. Anak-anak muda percayalah. Masa depanmu, masa depan yang terbaik. Amin. Dia tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus kita. Oke, teks terakhir. Agar supaya mereka mengikuti ketetapannya dan memegang segala pengajarannya. Tujuan Tuhan mencurahkan tubuhnya, mencurahkan darahnya, agar kita tidak kekurangan kemampuan untuk taat, tidak pernah kekurangan kemampuan untuk hidup kudus. Saya sering bilang sama teman-teman saya yang masih muda, rekan-rekan saya yang temenin saya masih muda. Saya bilang kita punya kekuatan untuk hidup kudus, karena kita di Tiberias diajar untuk terima tubuh darah Tuhan. Ketika kita terima tubuh darah Tuhan, Alkitab menjanjikan Tuhan di dalam kita, kita di dalam Tuhan. Dalam arti lain saya suka menggunakan kalimat ini, kita punya gen yang sama. Seperti Yesus ketika hidup di bumi tidak dikalahkan dosa. Amin. Kita punya kekuatan yang sama. Seperti Yesus di Taman Getsemani ketika hendak menyerah. Tapi ujung-ujungnya dia nggak menyerah, dia kerjakan karya salib dengan sempurna. Anak-anak muda, seberapa besar pun tantangan di hidupmu, seberapa besar pun masalah yang kau hadapi, dengar baik, engkau yang makan tubuh Tuhan, makan darah Tuhan. Engkau pasti punya ketaatan, punya kekudusan yang luar biasa. Engkau punya gen yang sama seperti Yesus. Amin. Engkau punya semangat yang sama seperti Yesus. Sehingga engkau tidak akan pernah dikalahkan oleh tantangan. Tidak akan pernah dikalahkan oleh masalah. Amin. Karena Yesus yang ada di dalammu terlebih besar dari setiap tantangan masalah di hidup kita. Ayo tepuk tangan yang dahsyat sekali lagi yang luar biasa buat Yesus Tuhan. Haleluya. Kalau orang Israel fisik makan gambarannya tentang tubuh Tuhan dan darah Tuhan, mereka menerima banyak hal. Lebih lagi, saudara dan saya yang sore hari ini akan menerima tubuhnya, akan menerima darahnya. Saya percaya saudara tidak akan kekurangan apapun. Dia tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus kita. Haleluya, haleluya. Oke, kita masuk di ayat 2, tadi ayat 1 ya. Bilang kanan kirinya, jangan takut lagi. Kalau di rumah ada kanan kiri, ada teman atau ada keluarga, adik kakak bilang jangan takut lagi. Takkan kekurangan aku. Ayat 2 dikatakan seperti ini, Mazmur 23 ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau dan membimbing aku ke air yang tenang. Saya tulis dari mejanya Tuhan, kita bisa mengerti dan sepakat akan janji Tuhan.
Yang buat orang tidak melakukan kehendak Tuhan, tidak mengerti di balik apa yang Tuhan perintahkan, ada keselamatan di sana. Kalau saudara makan tubuh Tuhan, makan darah Tuhan, saya percaya di alam roh, Tuhan membukakan buat saudara hikmat, pengertian, amin. Sehingga saudara tahu apa yang Tuhan perintahkan, tujuannya untuk mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi keluargamu. Amin. Ia membawa aku tadi ke padang rumput hijau. Ini padang rumput hijau, tadi di atasnya Tuhan gembala, kita dombanya. Domba makan rumput. Kalau saudara baca Yosua 1 ayat 8, renungkanlah kitab Torah ini, firman Tuhan ini renungkan, katakan dan renungkan. Kata renungkan di sana mamah biak. Jadi rumput hijau bicara tentang firman Tuhan. Air yang tenang bicara tentang janji Tuhan yang tidak tergoncangkan. Tapi kalau kita nggak makan tubuh Tuhan, nggak makan darah Tuhan, kita nggak ngerti apa yang Tuhan janjikan itu untuk keselamatan kita. Apa yang Tuhan perintahkan itu untuk keselamatan kita. Saya kasih contoh di Lukas 24, dalam peristiwa ketika Yesus disalib, kemudian Yesus bangkit, tapi ada dua orang yang tidak mengerti Yesus sudah bangkit. Salah satu namanya Kleopas, berjalan dari Yerusalem menuju Emmaus. Waktu mereka berjalan dari Yerusalem menuju Emmaus, Yesus sendiri ayat 15, di Lukas 24 ayat 15, dikatakan Yesus sendiri mendekati mereka. Waktu Yesus mendekati mereka, Yesus bincang-bincang bahkan dengan mereka. Ayat 16 bilang seperti ini, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak kenal dia, tidak kenal Yesus. Arti nama Yesus adalah keselamatan, nggak ngerti keselamatan. Kalau saudara terus baca Lukas 24 sampai ke ayat bawah, Yesus menerangkan banyak firman tentang keselamatan. Mereka nggak ngerti. Singkat cerita sampailah mereka di Emmaus. Kemudian Yesus seolah-olah hendak terus meneruskan perjalanannya. Tapi mereka menahan Yesus. Lalu Yesus melakukan hal ini di ayat 30. Coba buka ayat 30. Pada waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya, memberikannya kepada mereka. Perjamuan kudus. Makan dari mejanya Tuhan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Baca yang keras ya ayat 31. Ketika itu apa? Ketika itu apa? Ketika itu apa? Ketika itu terbukalah mata mereka sehingga mereka kenal keselamatan. Oke. Yang menyebabkan orang gak lakukan firman. Mereka gak ngerti apa yang Tuhan perintahkan. Jangan curi, jangan zina, jangan cabul. Mereka gak ngerti tujuan Tuhan. Untuk apa? Kalau kita makan tubuh darah Tuhan, mata kita terbuka. Semuanya untuk mendatangkan keselamatan buat kita. Amin. Nah waktu kita ngerti ini, kita bisa sepakat. Kalau berdasarkan cerita Lukas 24, kita bisa sepakat, bisa ngerti. Karena kita makan tubuh Tuhan, minum darah Tuhan. Amin. Waktu saudara sepakat dengan janji Tuhan, otomatis ayat 3 terjadi. Jiwamu fresh. Ketakutan pergi. Kecemasan pergi. Amin. Jiwamu tenang. Kan ayat 3 bunyinya apa? Next slide. Ayat 3 bunyinya apa? Ia menyegarkan jiwaku, menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Oke, slide-nya boleh dihilangkan. Saya mau ngomong nih. Haleluya. Semangat banget nih. Saya percaya mimbar ini mimbar yang luar biasa. Pak Pariyaji diperintah Tuhan untuk dirikan gereja ini. Dan terlalu banyak kesaksian, apa yang Bapak katakan, itu bisa dibuktikan. Bayi mati dalam kandungan dibangkitkan. Mujizat demi mujizat terjadi. Saya dan keluarga saya termasuk yang merasakan mujizat. Amin. Oke, kembali ke ayat 3 tadi. Ia menyegarkan jiwaku. Kenapa jiwanya segar? Karena tahu firman. Lalu dikatakan, kalau tahu firman, kita jalan di jalan yang benar. Nggak usah dibuka ayatnya. Yesaya 55. Ayat 8 bilang begini, pikiranku bukan pikiranmu. Bahasa Indonesia nulisnya gini, rancanganmu bukan rancanganku. Tapi kalau cek bahasa aslinya, itu lebih bicara tentang pikiran. Pikiranmu bukan pikiranku. Kata Tuhan gini, sejauh langit ini pikiran Tuhan, dari bumi ini pikiran kita. Terlalu jauh tingginya, bedanya. Di ayat berikutnya bilang begini, jalanku bukan jalanmu. Setingginya langit dari bumi,
Demikian tingginya jalanku dari jalanmu. Lalu gimana supaya kita jalan di jalannya Tuhan? Bukan Tuhan yang turun, tapi kita yang naik. Gimana naik? Sepakat dengan firman Tuhan. Pakai pikirannya Tuhan. Banyak baca Alkitab. Sama-sama bilang banyak baca Alkitab. Sama-sama bilang banyak baca firman. Amin. Kita akan jalan di jalannya Tuhan. Kalau saudara jalan di jalannya Tuhan, ayat 4 terjadi. Coba ayat 4. Ayat 4 dikatakan apa di sana? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saya tulis dari mejanya Tuhan, keadaan diputar balik. Karena Tuhan yang perang ganti kita. Sama-sama bilang keadaan diputar balik. Oke, saudara yang makan tubuh Tuhan, minum darah Tuhan, keadaan akan diputar balik. Yang buruk akan jadi baik. Amin. 1 Samuel 7, di ayat 7, ada orang Israel yang dikepung orang Filistin. Orang Israel sedang diam di Mispa. Kemudian dikepung oleh raja-raja orang Filistin. Mereka ada dalam keadaan hidup dan mati. Ya tadi kalau ayat 4 itu, Mazmur 23 ayat 4, seperti dikejar-kejar bayang-bayang maut. Teks bahasa Inggris bilang begitu. Sekalipun aku dikejar bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya, katanya gitu. Orang Israel di Mispa, 1 Samuel 7 ayat 7, dikepung oleh musuh. Raja-raja orang Filistin dan orang Filistin telah mengepung mereka. Rakyatnya, maksud saya orang Israel, berseru kepada Samuel. Siapa Samuel? Ya imam saat itu. Kalau hari ini minta tolong, minta doa sama pendetanya. Waktu itu mereka bilang gini, berdoa kepada Tuhan buat kami supaya kami dibebaskan dari bahaya ini. Tahukah saudara apa yang pendetanya lakukan? Apa yang Samuel lakukan? Ada di ayat 8. Tadi saya nggak mau buka tapi perlu dibuka kayaknya. Boleh dibuka deh. Dibuka deh. Ayat 8. Ayat 8, 1 Samuel 7 ayat 8. Oke, sesudah itu Samuel berdoa. Bukan ya? Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Di kitab Imamat ada 5 korban. Korban bakaran, korban sajian, dan 5 korban itu adalah nubuatan tentang korban Yesus di atas kayu salib. Yang Samuel lakukan adalah kalau hari ini, yang Samuel lakukan adalah perjamuan kudus. Ini pelayanan Tiberias. Saya sempat juga dampingi Bapak Gembala, ikut dalam pelayanan Bapak Gembala, ya bagi-bagi minyak kepada jemaat, bagi-bagi perjamuan kepada jemaat. Saya seringkali ketika Pak Pariaji kemudian ya di mimbar ini nih. Di mimbar tiba-tiba ada orang, Pak doain saya Pak. Besok saya ke Singapura Pak, jantung saya mau dioperasi. Yang Bapak lakukan, Bapak tiba-tiba kemudian mengambil dari kantong jasnya, ambil darah Yesus. Coba perhatikan lagi ayatnya. Coba perhatikan lagi ayatnya. Sesudah itu Samuel ngapain? Makan dari mejanya Tuhan. Ini kalau hari ini saya terjemahkan, ini ambil perjamuan kudus. Lalu berseru kepada Tuhan, bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Lalu Pak Pariaji biasanya doakan, ya jantungmu gak dioperasi, engkau hanya jalan-jalan ke Singapura. Dan akhirnya sama seperti apa yang terjadi di 1 Samuel 7 ayat 8. Doanya dijawab. Jadi mengapa pelayanan Tiberias penuh kuasa? Karena saya melihat apa yang dilakukan Bapak Gembala, Pak Pariaji, apa yang Pak Pariaji lakukan, semuanya itu ada landasan firman-Nya. Semuanya itu Alkitabiah. Semuanya itu sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan. Kalau semuanya sesuai dengan dikatakan Tuhan, artinya berkenan. Kalau berkenan, artinya Tuhan gak akan tahan-tahan kuasa. Amin. Pasti ada mujizat. Saya ingat tahun 2003, saya mengucap syukur. Pak Pariaji datang ke kota saya, ke Bogor. Wah ngapain? Enggak, waktu itu saya masih jemaat Tuhan. Saya sakit lambung. Lambung saya harus dilaser. Tahun 2003 itu kemudian ada pembukaan gereja Tiberias Plaza Jambu 2 Bogor. Dan Pak Pariaji yang melayani ibadah di situ. Lambung saya harus dilaser, sakit-sakit saya bersama orang tua saya datang. Lalu saya ketemu di luar, Pak Pariaji doakan saya. Kasih tubuh Tuhan, kasih darah Tuhan. Singkat cerita, itu menjadi awal di mana saya melayani.
saya sembuh total. Sebelum saya sakit lambung, saya nggak suka minum kopi. Tapi baru 3 tahun, 4 tahun ini saya suka minum kopi. Kan orang sakit lambung nggak boleh minum kopi. Kadang saya minum kopi banyak banget. Tapi kenapa bisa minum kopi banyak tapi nggak sakit lambung? Ya karena sembuh total. Amin. Karena Tuhan jawab doanya Pak Pariaji. Karena yang Pak Pariaji lakukan tepat apa yang firman katakan. Ketika orang minta doa, angkat tubuh Tuhan. Mempersembahkan korban. Kasih. Ada mujizat. Yang dahsyat, kalau saudara baca kisah ini, 1 Samuel 7. Orang Israel tadinya sembunyi. Sementara Samuel mempersembahkan korban, ada bunyi guntur yang hebat. Di alam roh saya percaya sementara saudara terima tubuh Tuhan, darah Tuhan. Ada goncangan yang luar biasa. Untuk apa itu? Memporak-porandakan. Memporak-porandakan yaitu musuh. Sehingga mereka kocar kacir. Yang dahsyat, tadinya orang Israel sembunyi. Tapi setelah peristiwa Samuel mempersembahkan korban, orang Israel keluar dan mengejar orang Filistin sampai ke Betkar. Dalam pelayanan ini saya mengucap syukur, saya lihat ayat ini digenapi. Dulu saya sakit lambung, artinya saya dikejar-kejar penyakit lambung itu. Tapi setelah itu kemudian saya bertumbuh di Tiberias, saya melayani di Tiberias, saya mengerti bagaimana pelayanan dari contoh hidup yaitu Pak Pariaji dan Ibu Darniati Pariaji. Saya lihat pelayanan seperti apa, lalu saya diberi kesempatan melayani. Lalu sekarang tidak sedikit jemaat yang maju ke depan kalau minta doakan, yaitu Pak doain lambung saya sakit. Dulu saya lari dari sakit lambung, sekarang saya kejar sakit lambung, saya doain supaya sembuh. Tuhan putar balik keadaan. Kalau saudara makan dari mejanya Tuhan. Saya nggak tahu keadaan ekonomimu mungkin, keadaan kesehatanmu mungkin ada masalah, atau keadaan rumah tanggamu, atau hatimu, kau nggak bisa mengampuni orang, atau jangan-jangan sikapmu, kau seringkali lakukan ini salah, lakukan itu salah, jatuh bangun dosa, terus datang ke mejanya Tuhan. Kalau saudara datang di mejanya Tuhan, kalau saudara perjamuan kudus, saudara ingat, ada tubuhnya, ada darahnya di dalammu. Saudara ingat Tuhan begitu mengasihi saudara. Saya percaya ingatan itu membuat saudara ingin juga mengasihi Tuhan. Sehingga saudara hidup dalam kekudusan. Dari mejanya Tuhan, keadaan kita diputar balik. Yuk tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Lebih dahsyat lagi dong, ayo lebih dahsyat lagi. Haleluya, ayo sorakan haleluya. Amin. Janji ini buat kita yang ada di Tiberias. Ayat 5, tadi kan ayat 4. Ayat 5 dikatakan, engkau menyediakan meja perjamuan. Ada meja perjamuan. Sebentar kita akan perjamuan kudus. Kita datang di mejanya Tuhan. Waktu kita perjamuan kudus, apa yang terjadi? Keadaan diputar balik. Kita bukan dikejar bayang-bayang maut. Tapi ayat 6 katakan apa di sana? Kebajikan, kemurahan belaka senantiasa mengikuti. Teks New King James katakan seperti ini. Pemain musik boleh siap-siap. Minta nada di G. Saya minta izin untuk minum sebentar. Semangat banget di mimbar ini. Saya percaya ada roh Tuhan di mimbar ini. Sehingga siapapun yang melayani Tuhan, siapapun yang telah dipilih untuk bisa melayani Tuhan di mimbar ini, mengucap syukurlah. Karena kita transfer kuasa dari mimbar ini. Dari pelayanan Bapak dan Ibu Gembala. Yang terbukti banyak mujizat, banyak kuasa. Sampai hari ini bahkan tiap minggu ada kesaksian. Sampai hari ini bahkan ibadah online ada kesaksian. Ada banyak kesaksian masuk, orang disembuhkan, orang dipulihkan, orang diberkati. Amin. Kebajikan kemurahan belaka. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Kebajikan, kemurahan belaka, oke boleh. Slide-nya boleh. Kebajikan, kemurahan belaka senantiasa mengikuti aku all the days of my life. Saya ulang, all the days of my life. Kalau saudara makan dari mejanya Tuhan, terima tubuh Tuhan, terima darah Tuhan, surely goodness, mercy shall follow me all the days of my life. Di seluruh
hari-hari dalam hari-hari hidupku. Gitulah. Seluruh hari dalam hari-hari hidupku termasuk hari Rabu ini. Saudara yang datang ke mejanya Tuhan, hari Rabu ini saudara akan dikejar kebaikan. Saudara akan dikejar kemurahan. Saudara akan dikejar semangat. Saudara akan dikejar kekudusan. Amin. Ayo datang ke mejanya Tuhan. Berhenti andalkan kekuatanmu. Mengucap syukur. Tuhan telah memilih gembala sidang kita tahun 85 untuk dirikan gereja. Mengucap syukur, Pak Pariaji kemudian melayani Tuhan. Dan akhirnya kita lihat buah-buah pelayanan. Termasuk saya adalah buah pelayanan Pak Pariaji. Pemikiran saya semakin berkembang mengenai firman Tuhan di gereja ini. Istri saya juga melayani Tuhan. Istri saya bukan dari latar belakang agama Kristen, tapi agama nenek moyang. Percaya Yesus karena lihat kuasa, lihat mujizat di gereja ini. Anak saya yang pertama usia 3 bulan, dia sakit keracunan susu, sudah pernah kesaksian. Dalam waktu singkat terima tubuh Tuhan, terima darah Tuhan. Kurang dari setengah jam, itu tubuhnya yang sudah lemah, bahkan merah-merah, bisa kembali putih lagi kayak papanya. Jangan ketawa, papanya putih. Semua saya terima di gereja ini. Ayo, Tuhan undang saudara sekarang untuk datang ke mejanya Tuhan. Rendahkan hatimu di mejanya Tuhan. Saudara tidak akan kekurangan apapun. Gak akan kekurangan kesehatan, gak akan kekurangan kekudusan, gak akan kekurangan ketaatan, gak akan kekurangan makan minum, tidak akan kekurangan apapun. Di mejanya Tuhan, saudara bisa sepakat dengan apa yang Tuhan katakan karena saudara ngerti apa yang Tuhan perintahkan semata-mata untuk datangkan keselamatan bagiku. Selamat masuk surga, tapi di bumi juga selamat. Gak korupsi jadi gak ditangkap KPK. Selamat. Karena semua perintah Tuhan berdasarkan ujungnya keselamatan buat kita. Sehingga kita segar jiwanya. Sehingga kita kemudian jalan di jalannya Tuhan. Amin. Walaupun di masa pandemi ini aku tidak takut bahaya. Sebab aku tahu dari mejanya Tuhan, Tuhan akan perang ganti aku. Dari mejanya Tuhan aku terima, yaitu tubuhnya, darahnya, pengorbanannya. Tuhan akan putar balik keadaan. Dari dikejar bahaya, jadi dikejar kebajikan dan kemurahan. Yang sakit di rumah boleh sambil angkat tangan. Yang butuh jawaban doa boleh sambil angkat tangan dengar firman ini. Boleh nyanyikan iman kita. Dia Tuhan yang janji yang luar biasa buat kita. Tadi lagi penyembahan saya nangis di tempat ini. Betapa hadirat Tuhan kuat di gereja Tiberias. Sehingga kita bisa katakan apapun keadaan kita, firman ini digenapi di hidup kita. Sama-sama bilang firman ini. Ayo sama-sama bilang firman ini akan digenapi di hidupku. Akan digenapi di keluargaku. Akan digenapi di semua keturunanku. Ketika aku datang di mejanya Tuhan, ada keputusan terbaik yang Tuhan kasih buat setiap urusanku. Ayo sama-sama katakan, ada keputusan terbaik buat setiap urusanku. Semua yang gabung ibadah live streaming ini dengar baik. Kau bukan kebetulan buka handphonemu mungkin, nyalakan TVmu, tidak pernah kebetulan. Karena Tuhan sudah atur semua. Tuhan sedang menjumpaimu, Tuhan sedang menyemangatimu. Sore ini buka hatimu. Tuhan sedang mengundangmu datang ke mejanya. Di mejanya Tuhan punya banyak keputusan yang terbaik. Dokter bisa berkata seperti ini. Kalau sudah tidak bisa menolong lagi, dokter bisa berkata seperti ini. Pak, mohon maaf, kami sudah lakukan apa yang bisa kami lakukan. Kami sudah kerahkan semua kekuatan kami, tapi kami gak bisa tolong lagi. Ada yang orang bisa katakan, tapi Tuhan tidak bisa katakan. Nah bagian ini menurut saya, bagian ini adalah yang tidak bisa Tuhan katakan. Tuhan tidak bisa berkata bahwa Tuhan sudah mengeluarkan semua kuasanya, menunjukkan semua berkatnya, menunjukkan semua kekuatannya. Karena apa yang belum pernah kau lihat, keputusan-keputusan terbaik yang tidak pernah dipikirkan di pikiranmu, tidak pernah timbul di hatimu, itu disediakan di mejanya Tuhan. Jadi kalau sebentar kita akan perjamuan kudus, lakukan dengan benar. Benar-benar angkat tubuh Tuhan, akui dia mati bagimu. Angkat darah Tuhan, akui dia curahkan darahnya bagimu.
Dan biarlah kekuatan tubuh darahnya mengubahkan hidup kita. Sehingga kita jadi Injil yang terbuka. Kita tahu bagaimana merespon kalau ada orang yang jahat kepada kita. Kita percaya, kita dipelihara. Sejenak boleh doa. Yang di rumah boleh doa. Sampaikan doamu kepada Tuhan. Sampaikan doamu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita siapkan roti dan anggur. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan terima yang terbaik yang telah Tuhan berikan, tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Imani percaya kuasa Tuhan yang terbesar dalam hidup setiap kita. Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Oh Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku. Kita pakai berdiri bersama-sama, kita sambut sakramen perjamuan kudus di sore malam hari ini. Karena kasih-Mu, haleluya. Puji nama Tuhan, ini waktunya kita melakukan apa yang tadi kita dengar. Kita datang ke mejanya Tuhan. Saya mendorong, mensupport atau menyemangati setiap kita anak muda maupun jemaat Tiberias, sesering mungkin saudara perjamuan kudus. Sesering saudara datang ke mejanya Tuhan, sesering itu juga banyak keputusan terbaik Tuhan akan berikan buat keluargamu, buat hidupmu, buat anak-anakmu, buat seisi rumahmu. Kita akan perjamuan kudus, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebenaran-Mu, juga berkati setiap jemaat Tuhan yang sudah memberi persembahan, setiap persembahan mereka Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebentar kami terima tubuh-Mu, kami terima darah-Mu, apa yang tadi kami dengar, kami percaya semuanya akan digenapi di hidup kami, di keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama kita angkat roti atau hosti. Sama-sama ikuti doa saya, kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang ditikam, ditombak, dihancurkan di atas kayu salib. Yang pertama, memberi aku dan keluargaku keselamatan hidup kekal di dalam kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus yang sudah hancur, ditikam, ditombak di atas kayu salib, menyempurnakan roh, jiwa, dan tubuhku sempurna sehat, akan dibangkitkan akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus yang sudah hancur, ditikam, ditombak di atas kayu salib, agar mulai sore ini aku dan keluargaku tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak koma, tidak pikun, tidak lumpuh. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor, aku tolak segala virus, aku tolak virus corona. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh tubuh Yesus yang hancur di atas kayu salib, jantungku sehat, tidak dioperasi, aku tolak serangan jantung. Ginjalku sehat, tidak cuci darah. Kemana aku pergi melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, tidak celaka. Segala penyakit, penderitaan, segala kutuk sudah diangkat, diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita makan sama-sama, inilah tubuh Tuhan Yesus.
Sama-sama kita angkat anggur. Kita berdoa, sama-sama ikuti doa saya. Sama-sama ucapkan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Darah yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai darah perjanjian baru dan kekal. Oleh darah Yesus, aku diampuni, disucikan, dikuduskan. Aku bertobat, menolak dosa, setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku dan keluargaku, keluarga yang kudus. Menolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri, aku tolak perceraian, aku tolak orang ketiga di rumah tangga keluargaku. Oleh darah Yesus, aku dan keluargaku dimateraikan, jadi warga sorga, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga, punya rumah di sorga, punya rumah di bumi. Yang ketiga, oleh bilur tetes darah Tuhan Yesus, malam ini juga, saat ini juga, aku disembuhkan, aku sehat, tidak migrain, tidak sakit kepala, jantungku sehat, darahku bersih, tidak ada virus. Aku tolak virus corona, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, aku tolak diabetes, aku tolak hepatitis, paru-paruku sehat, aku tolak sakit asma, aku tolak sakit TBC, tulang-tulangku sehat, tidak keropos, tidak kanker tulang, organ tubuhku dari kepala sampai telapak kaki, oleh bilur darah Tuhan Yesus, saat ini juga sudah sehat, sudah sembuh. Jangan diminum dulu. Boleh sampaikan apa yang jadi doa kita? Ayo datang di mejanya Tuhan dan minta apa yang jadi permintaan kita. Berkati Bapak dan Ibu Gembala Sidang, terus dalam urapan, dalam kuasa, dalam berkat-berkat Tuhan, selalu sehat, panjang umur diberkati. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan, semua yang gabung dalam live streaming ini Tuhan. Kami doa mereka diberkati Tuhan, dalam nama Yesus. Kembali sama-sama, angkat sama-sama katakan, Tuhan Yesus mengajar Gembala Sidang Gereja Tiberias, Pendeta Pariyaji, harus diucapkan, diperkatakan bahwa perjamuan kudus ini, tubuh dan darah Yesus, kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama bangsa Israel, setiap hari makan mana, dipelihara, tidak kelaparan kekurangan, diberkati Tuhan. Lebih lagi kuasanya, malam ini aku makan tubuh Yesus, minum darah Yesus, hidupku diberkati, dipelihara, tidak kekurangan. Yang kedua bangsa Israel, makan mana di padang gurun, setiap hari jubah baru, baju baru, artinya mulia. Dengan tubuh darah Tuhan Yesus, aku hidup suci, hidup kudus, akan terangkat ke surga, kelak pesta di surga. Yang ketiga, bangsa Israel, makan mana di padang gurun, setiap hari itu kasut baru, sepatu baru, artinya majikan, generasi Tuhan. Dengan tubuh dan darah Tuhan, kuasanya lebih lagi. Apa yang ku kerjakan berhasil, tidak gagal, aku diangkat naik, jadi kepala, tidak jadi ekor. Aku tolak bangkrut, tidak hutang-hutang, aku tolak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku, yang ku pegang kerjakan, dengan tanganku diberkati ratusan ribuan kali ganda. Segala penyakit, penderitaan, segala kutuk, kemiskinan, kegagalan, hutang-hutang, ikatan dosa, sudah diangkat, diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus, inilah darah kehidupan, inilah darah Tuhan Yesus. Sama-sama kita minum, inilah darah Yesus, darah kehidupan. Bersama-sama setiap kita yang telah menerima menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, mari sejenak naikkan doamu di hadapan Tuhan. Imani percaya kuasa yang telah Tuhan beri buat setiap hidup kita jauh lebih besar dari apapun juga. Mujizat disediakan bagi setiap kita yang percaya, kemenangan disediakan bagi setiap kita yang berharap hanya pada-Nya. Naikkan doamu di hadapan Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat yang terbaik telah Tuhan beri, tubuh dan darah Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku.
Kita boleh sama-sama tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Kita akan doa buat minyak urapan. 2 bulan yang lalu, 2 bulan setengah yang lalu, saya pulang pelayanan dari Jakarta jam 10 malam. Dapat WA dari istri saya. WhatsApp-nya isinya Jennifer, anak saya 1 tahun setengah. Usianya saat itu. Muntah katanya. Lalu saya bilang mungkin masuk angin. Enggak, beberapa lama kemudian istri saya WA lagi, WhatsApp lagi, muntah lagi. Lalu saya mulai agak khawatir juga, 2 kali muntah nih. Lalu saya bilang itu penyakitnya keluar. Kemudian sudah masuk tol Bogor, istri saya kasih emoticon di WhatsApp nangis gitu, muntah lagi banyak banget. Lalu saya mulai googling juga nih, anak 1 tahun setengah muntah sampai 3 kali. Ya jawabannya bawa ke rumah sakit. Ya saya juga pengen bawa ke rumah sakit pastinya. Tapi saya ingin sampai di rumah dulu. Sementara perjalanan istri saya bilang lagi, muntah lagi. Udah deket Bogor, muntah lagi, udah 5 kali nih. Keluar tol, mau masuk Tugu Kujang, muntah lagi 6 kali. Udah deket rumah, istri saya bilang muntah lagi 7 kali. Lalu Tuhan seperti memberi hikmat pada saya, bahwa ingat ada minyak urapan, kamu seorang bapa, di tanganmu ada kuasa, taruh minyak di tanganmu. Karena minyak itu tanda kesukaan. Ibrani 1 ayat 9, tanda kesukaan. Tanda kesukaan artinya kalau di kepala kita ada minyak, Tuhan berkenan. Kalau berkenan penyakit harus pergi. Jadi saya nggak sabar untuk pulang sampai di rumah. Sampai di rumah anak saya sedang disusui oleh istri saya. Kemudian saya lihat kayaknya keadaannya lemes. Lalu saya taruh minyak di atas kepalanya. Lalu saya doa dalam nama Tuhan Yesus, penyakit pergi, segala yang jahat pergi. Tuhan berkati Jennifer. Gak lama dia tidur, gak muntah lagi. Karena kalau mau ke dokter udah jam 1:30 kalau gak salah. 1:30-an lah. Enggak maaf, 11:30. Jadi saya pikir ya udah besok aja deh kalau mau ke dokter. Lalu saya tidur dan dia juga bisa tidur. Besok paginya saya bangun agak telat. Dan saya cari anak saya mana Jennifer. Istri saya mana. Anak saya udah main lagi. Bahkan gesitnya seperti belum pernah sakit. Nggak ada infus masuk. Nggak ada obat masuk. Lalu saya tanya istri saya, tadi malam nyusuinnya banyak. Istri saya enggak, sejak habis didoain udah selesai. Dia kemudian tidur. Jadi asinya normal seperti biasa, nggak ada infus masuk. Tidak ada obat yang masuk. Muntah 7 kali, besoknya sehat sempurna. Saya percaya itu kuasa minyak urapan. Amin. Kita akan doa buat minyak ini. Dalam nama Yesus, inilah minyak urapan yang kudus untuk mengusir setan. Markus 6, 12, 13. Untuk menyembuhkan. Ibrani 1 ayat 9. Untuk tanda kesukaan, tanda perkenanan. Bahkan kitab Yesaya untuk menghancurkan kutuk. Inilah minyak urapan yang penuh kuasa. Minyak urapan yang penuh mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus. Dalam nama Yesus. Saudara boleh taruh minyaknya di atas kepalamu. Kita pegang janji Tuhan yang ada minyak anggur. Kita tidak dirusakkan. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah Buana Roges pada sore hari ini. Kami mengucap syukur kami punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sudah memberkati kami lewat ibadah pada sore hari ini. Kami percaya tidak seorang pun yang ikut gabung ibadah yang tidak diberkati, semuanya diberkati. Yang sakit menjadi sembuh, yang lemah dikuatkan kembali, yang putus asa disemangati kembali, yang terikat dibebaskan, yang hutang-hutang Tuhan sanggup buka jalan, setiap hutang bisa terbayar, bahkan keadaan diputar balik bisa memberi pinjaman dalam nama Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus berkat-Mu atas semua yang sudah ambil bagian melayani. Tuhan berkati satu persatu, Tuhan mengenal nama mereka. Gembala sidang kami katakan, nama kami dicatat di surga, kami warga surga. Artinya warga surga dipelihara, warga surga diberkati, warga surga dijaga malaikat. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati bangsa kami Indonesia. Kami percaya ketika orang percaya berdoa. Ketika kami yang ada di Tiberias berdoa, doa kami didengar. Kami doa Tuhan Yesus, masa pandemi ini bisa cepat berlalu. Indonesia diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pemerintahan kami. Pak Presiden Joko Widodo, staf semua, jajaran hingga yang paling rendah dalam berkat-berkat Tuhan. Kami doa ada roh takut akan Tuhan. Kami doa berkati terus gereja Tiberias, pakai secara dahsyat luar biasa.
Terus tanda mujizat-Mu kami percaya tidak berhenti hanya karena ada pandemi ini. Kuasa mujizat Tuhan terus dinyatakan. Pakai gembala sidang kami, Pak Pariaji bersama Ibu Darniati Pariaji. Pakai terus secara luar biasa. Beri kesehatan yang ekstra, beri tenaga yang ekstra, panjang umur, double hikmat, urapan kuasa melimpah-limpah untuk terus menggembalakan gereja ini. Akhirnya anak-anak muda, akhirnya jemaat Tiberias, arahkan hatimu pada Tuhan, pandang wajah Tuhan, dan kita akan akhiri ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan. Angkat tanganmu dua-dua dan terimalah berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah seisi rumahmu, anak-anakmu, orang tuamu diberkati Tuhan. Makan minum keuangan, toko dagangan, usaha pekerjaan, setiap proyek, setiap bisnismu yang melayani Tuhan, pelayananmu diberkati Tuhan. Sekolah kuliah anak-anakmu diberkati Tuhan. Keluar masuk kemana engkau pergi melangkah, engkau akan melihat yang ada minyak anggur, engkau akan dikelilingi dengan kebaikan Tuhan. Kemana engkau pergi melangkah, Tuhan yang menggerakkan orang di sekitarmu untuk bekerja keras, menolong, mengasihi dan berkati hidupmu. Kemana engkau pergi melangkah lewat hidupmu, banyak orang akan ditolong Tuhan. Kemana engkau pergi melangkah lewat hidupmu, banyak orang akan kenal Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terimalah berkat sempurna dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai setiap kita. Mulai sore hari ini, malam hari ini, sampai kita berkumpul di kerajaan surga. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Terpuji nama Tuhan. Demikian ibadah Bornegesti di sore malam hari kita berakhir. Maju terus di dalam Tuhan. Selamat malam, Tuhan memberkati. Shalom Borneges.